Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gilang Sensei yang akan menemani kalian untuk belajar pada pelajaran bahasa Jepang. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas bab 7 yaitu Doko ni Arimasu dan bab 8 Toire wa Doko desu ka. Dan sebelum pelajaran dimulai, Sensei ingin ingatkan sesuatu yaitu selalu jaga kesehatan dan juga selalu menerapkan protokol kesehatan apabila kalian pergi ke luar rumah. Lalu sebelum pelajaran kali ini dimulai, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dan juga berdoa agar pandemi ini cepat hilang, cepat selesai supaya kita bisa beraktivitas kembali di sekolah dan kembali beraktivitas dengan normal. Oke. Ya. Kita masuk ke bab 7. Doko ni arimasu ka? Ada di mana? Ya. Doko ni arimasu ka? Materi tentang apa sih? Materi ini yang pertama menyebutkan barang-barang yang ada di kelas dalam bahasa Jepang. Lalu menyatakan letak atau posisi suatu benda menggunakan bahasa Jepang. Dan juga mengungkapkan keberadaan benda agar dapat diinformasikan. Lanjut, kita masuk ke kotoba atau kosakata. Kotoba yang barang-barang yang ada di dalam kelas. Dan saya akan menyebutkan kotobanya dalam bahasa Jepang dan juga artinya. Kokubang kesi, penghapus papan tulis. Isu, kursi. Sukue, meja. Kalender. Kabin, vas. Kabin itu biasanya untuk vas bunga ya. Lalu sasing, foto. Lalu gomi bako, tempat sampah. Dan yang terakhir ada kokubang, papan tulis. Lanjut ke kotoba keberadaan ya, letak. Ada ue, atas, naka, dalam, shita, bawah. Lalu ke kotoba keungkapan. Ada arimas, yaitu ada artinya. Tapi ini catatannya untuk benda mati. Untuk selain arimas yaitu ada imas. Itu tuh untuk yang hidup ya, seperti manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Khusus untuk pada bab kali ini kita akan memakai arimas saja karena segalanya benda mati yaitu barang-barang dan juga letak-letak tempat. Lanjut, ada doko. Di mana? Doko ni arimasu ka? Ada di mana? Next. Kita masuk ke bumpo yaitu pola kalimat. Kata kuncinya itu dari ini yang warna abu-abu ya. Kata benda itu sebagai subjeknya, ini kata bendanya subjek karena disambung dengan wa, itu subjek. Kata benda lalu partikel wa, disambung kata benda tempat atau benda, disambung partikel no, disambung kata benda posisi, disambung ni, dan diakhiri arimas. Kita coba menelaah pola kalimat bahasa Indonesia terlebih dahulu ya. Itu subjeknya kata benda, ada di, disambung kata benda letak, juga disambung kata benda tempat atau benda. Kata benda tempat atau benda. Contoh, buku ada di atas meja. Bukunya itu subjeknya ya, kata benda. Lalu atas mejanya kata benda letak dan kata benda, nama benda atau nama tempat. Kita masuk ke pola kalimat bahasa Jepangnya. Subjeknya kata benda, lalu disambung wa, partikel wa. Lalu disambung kata benda tempat atau benda, disambung partikel no, disambung kata benda letak, lalu disambung partikel ni, dan diakhiri arimas. Contohnya, ya ni arimas itu ini ya, belum contohnya, ni arimas itu ada di, artinya itu ada di. Contohnya, hong wa sukue no ue ni arimas. Nah, catatan
partikel ni ini untuk menunjukkan posisi benda berada di suatu tempat. Ya, simpelnya kita artikan partikel ni itu di-nya suatu tempat. Lanjut, menanyakan posisi suatu benda. Ini pola kalimat bahasa Indonesianya ya. Struktur pola kalimat bahasa Indonesia, kata benda ada di mana. Kata benda sebagai subjek. Contoh, buku ada di mana. Kita lanjut ke struktur pola kalimat bahasa Jepangnya. Nah, sama seperti tadi, tinggal tambahkan doko dan diakhiri dengan arimasu. Kak, jangan lupa dengan kata kak apabila membuat kalimat pertanyaan. Kata benda sebagai subjek disambung dengan wa ya, lalu disambung doko ni arimasu ka. Contohnya, pong wa doko ni arimasu ka. Ya, rensu shimasho. Kita masuk ke sesi latihan ya. Sensei memberikan gambar, lalu kalian jawab. Akan sensei beri 10 detik pada kalian ya. Lalu akan sensei setelah waktu habis akan sensei berikan jawaban yang sebenarnya. Dimulai dari sekarang. Ya, di situ ada apa tuh? Pas apa bahasa Jepangnya? Dan ada di mana? Baik, waktu habis. Jawabannya kabing wa sukue no ue ni arimasu. Pas ada di atas meja. Bagaimana? Sudah benar? Masih salah? Kita lanjut. Next. Selanjutnya, sama akan saya berikan 10 detik. Lihat gambarnya baik-baik, dimulai dari sekarang. Kira-kira apa itu yang ada di dalam? Kalian pasti masih ingat kan apa itu di dalam? Sudah terbayang? Sudah terjawab? Baik. Waktu habis. Jawabannya adalah Kokubang keshiwa sukue no naka ni arimasu. Menghapus papan tulis ada di dalam meja. Bagaimana? Masih salah? Sudah benar 2 kali? Kita lanjut. Ya. Latihan selanjutnya. Sudah terbayangkan? Bendanya tidak asing lagi. Waktu dimulai dari sekarang. Bendanya biasa kita duduki itu apa? Lalu posisi yang ditunjuk sebagai subjeknya ada di mana? Waktu habis. Jawabannya enpitsu wa isu no shita ni arimasu. Pensil ada di bawah kursi. Oke, sudah benar. Yang tadi salah sekarang sudah benar. Saya harap sudah benar ya. Oke, sekarang saya beri gambar lagi. Sekarang bisa membuat 2 contoh kalimat ya. Yang pertama akan saya bagi 2. Nah, yang ditunjuk sebagai subjek ya pastinya. Oke, 10 detik dari sekarang. Yang ditunjuk, lalu letak posisinya ada di mana? Sudah terbayang? Terjawab? Oke, waktu habis. Jawabannya Tokei wa kokubang no ue ni arimasu. Jam ada di atas papan tulis. Bagaimana? Sudah benar? Masih ada yang salah? Kita lanjut ya. Yang gambar kedua yang ada di bawah. Oke, sudah saya tunjuk itu sebagai subjeknya ya. Tahu kan subjek pasti ada di depan. Saya mulai hitungan dari sekarang. Subjeknya apa? Lalu ditambah keterangan ya, keterangan letaknya itu papan tulis. Jangan lupa diakhiri ni arimasu.
Oke, waktu habis. Jawabannya adalah Gomibakowa Kokubang no Shitani arimasu. Tempat sampah ada di bawah papan tulis. Nah, itu dia semua jawabannya. Saya harap kalian benar semua, oke? Apabila ada kesulitan, bisa tanyakan kepada sensei. Ya, materi bab 7 cukup sampai sini saja. Ini ada tugas untuk kalian. Tapi tugasnya akan saya share lagi ke Google Classroom dan kerjakan di buku tulis kalian dan upload seperti biasa. Nanti akan sensei nilai. Oke. Kita langsungkan saja ke materi selanjutnya. Bab 8. Toire wa doko desu ka? Toilet ada di mana? Nah, toire wa doko desu ka? Materi tentang apa sih ini? Itu untuk menyebutkan ruangan yang ada di sekolah dalam bahasa Jepang. Juga menyatakan letak atau posisi suatu ruangan menggunakan bahasa Jepang. Dan mengungkapkan keberadaan ruangan agar dapat diinformasikan. Itu saja penjelasannya ya. Lanjut ke kotoba. Kotoba ruangan di sekolah. Sensei akan membacakan kotobanya dan juga artinya. Kocho shitsu, ruang kepala sekolah. Toso shitsu, perpustakaan. Kotei, lapangan sekolah. Sokuin shitsu, ruang guru. Jimu shitsu, ruang tata usaha. Sokudo, kantin. Hoken shitsu, UKS. Kyo shitsu, ruang kelas. Toire, toilet. Lanjut ke kata tunjuk. Koko di sini, soko di sana, asoko di sana. Sebelumnya kata tunjuk ini sudah sensei berikan penjelasannya ya di materi sebelumnya. Sudah sensei jelaskan, tapi akan sensei berikan penjelasan lagi karena di sana ini dalam bahasa Jepang ada dua ya, soko dan asoko. Perbedaannya itu soko yaitu pembicara, menunjukkan sesuatu atau suatu tempat yang dekat dengan lawan bicaranya. Soko. Apabila pembicara menunjukkan suatu tempat atau suatu benda yang jauh tetapi dekat dengan lawan pembicara. Nah, untuk asoko. Asoko ini pembicara dan lawan pembicara sama-sama jauh letaknya, posisinya dengan suatu benda atau suatu tempat yang ditunjuk. Bagaimana? Sudah tercerahkan? Ya, kita lanjut. Lanjut ke kotoba letak. Ada mae, depan. Ushiro, belakang. Tonari, samping atau sebelah. Oke. Kita masuk ke bumpo, pola kalimatnya menyebutkan posisi ruangan. Kuncinya yaitu subjek ya, kata benda atau nama kata benda, nama tempat. Disambung partikel wa, wajib ya karena subjek. Lalu disambung kata benda letak des. Untuk pola kalimat bahasa Indonesianya seperti ini strukturnya. Subjeknya kata benda ya, itu tadi nama tempat, disambung di, lalu letak kata benda nama tempat. Contoh, UKS di sebelah toilet, letaknya itu sebelah, kata benda tempatnya toilet, kata benda nama tempat subjeknya UKS, UKS di sebelah toilet. Kita masuk struktur pola kalimat bahasa Jepangnya. Subjeknya kata benda nama tempat, disambung wa, wajib ya, lalu disambung kata benda nama tempat dan disambung partikel no, lalu letak kata benda letak, diakhiri des. Jangan lupa untuk diakhiri des. Contoh, Hoken shitsu wa toire no tonari des. Sudah terbayang? Lanjut. Bumpo menunjukkan suatu ruangan. Pola
struktur pola kalimat bahasa Indonesianya kata benda nama tempat lalu disambung kata tunjuk. Contoh UKS di sana. Kita lihat struktur pola kalimat bahasa Jepangnya. Kata benda nama tempat disambung wa, subjek ya, lalu disambung kata tunjuk, diakhiri des. Hoken shitsu wa asoko des. Hoken shitsu wa asoko des. Kata tunjuknya boleh koko, boleh soko. Oke, lanjut. Menanyakan suatu ruangan ya. Struktur pola kalimat bahasa Indonesianya ruangan di mana? Contoh UKS di mana? Struktur pola kalimat bahasa Jepangnya ruangan wa doko desu ka? Kata benda ya, nama tempat, ruangan. Wa wajib sebagai subjek, disambung doko desu ka? Kalimat tanyanya doko desu ka? Jangan lupa ditambah ka yang penting saat membuat kalimat pertanyaan. Contoh Hoken shitsu wa doko desu ka? Hoken shitsu wa doko desu ka? Nama tempatnya, kata benda nama tempatnya apabila diganti bisa menjadi Sokudo wa doko desu ka? Kantin di mana? Terbayang? Sudah bisa dipahami? Oke. Lanjut kita ke rensu, yaitu kita latihan. Di sini sudah jelas ya ada pola kalimat bahasa Indonesianya, jadi langsung saja terjemahkan ke bahasa Jepangnya. Seperti biasa, sensei akan berikan waktu 10 detik untuk kalian menjawabnya. Sensei mulai hitung dari sekarang. Di sini pasti tahu kan apa bahasa Jepangnya. Lalu ruang kelas. Gampang banget dong. Pasti bisa. Oke. Waktu habis. Jawabannya adalah Kyoshitsu wa koko desu. Kyoshitsu wa koko desu. Kyoshitsu ruang kelas. Di sininya koko. Dan diakhiri, jangan lupa diakhiri des. Lanjut. Lihat gambar dan kalimat bahasa Indonesianya ya. Dan saya menghitung dari sekarang. Senyumnya menawan ya kepala sekolahnya. Sudah bisa dijawab. Oke. Jawabannya adalah Kocho shitsu wa soko desu. Kocho shitsu wa soko desu. Ruang kepala sekolah di sana. Di sana ruang kepala sekolah. Kocho shitsu wa soko desu. Bisa dipahami? Oke. Next, latihan selanjutnya. Di sana jauh. Posisinya pembicara dan lawan pembicara sama-sama jauh ya di sananya. Kalian tahu apa kan? Saya hitung dari sekarang. Ini bukan promosi ya. Maaf. Sudah terbayang? Jawabannya apa? Sudah bisa dijawab? Oke, waktu habis. Jawabannya Sokuing shitsu wa asoko desu. Sokuing shitsu wa asoko desu. Di sana ruang guru. Di sananya sama-sama jauh ya. Jadi pakai asoko. Jangan lupa. Dan diakhiri des. Sokuing shitsu wa asoko desu. Oke. Saya harap tadi sudah dapat dijawab benar semua ya. Lanjut ke sesi latihan selanjutnya. Ini sensei kasih kalian peta ya, peta sekolah, ruang peta susunan sekolah. Nanti sensei akan berikan bahasa Indonesianya, lalu kalian jawab. Untuk pertama, sensei akan berikan kantin ya. Kantin ada di mana? Bisa kalian jawab ya. Kantin ada di mana?
pakai bahasa Jepang tentunya. Dengan pola kalimat yang sudah sensei berikan. Kantin ada di mana? Sokudo wa doko desu ka? Sensei hitung dari sekarang. Yo, lapangan apa tadi? Boleh lapangan, boleh dari UKS. Ya, waktu habis. Jawabannya adalah Sokudo wa kote no mae desu. Sokudo wa kote no mae desu. Kantin ada di depan lapangan. Oke, bisa. Selanjutnya, apa ya? Nah, ruang kelas 10. Ruang kelas 10 di mana? Junensei no kyochitsu wa doko desu ka? Saya hitung 10 detik dari sekarang. Sudah terbayang? Pasti bisa dong. Ya, waktu habis. Jawabannya ialah Junensei no kyochitsu wa kote no ushiro desu. Itu boleh. Ruang kelas 10 ada di depan lapangan. Atau juga Junensei no kyochitsu wa kote no mae desu. Itu bisa juga ya, tergantung posisi kitanya di mana. Arah posisi kitanya. Jadi ruang kelas 10 ada di depan lapangan. Atau juga bisa dengan Junensei no kyoshitsu wa Juichi Nensei no kyoshitsu no tonari desu. Ya, bisa ya. Jadi ruang kelas 10 ada di sebelah ruang kelas 11. Nah, terakhir deh. Terakhir, sensei kasih latihan mana ya? Nah, ruang tata usaha. Ruang tata usaha di mana? Jimushitsu wa doko desu ka? Jimushitsu wa doko desu ka? Baik, sensei hitung dari sekarang. Boleh dari ruang capsek, boleh dari ruang guru. Rasa pola kalimatnya benar. Ya, waktu habis. Jawabannya bisa Jimushitsu wa Sokuin shitsu no tonari desu. Jimushitsu wa Sokuin shitsu no tonari desu. Yaitu ruang tata usaha ada di sebelah ruang guru. Atau bisa juga Jimushitsu wa Kochoshitsu no tonari desu. Bisa juga seperti itu ya. Ruang tata usaha ada di sebelah ruang kepala sekolah. Bagaimana? Bisa jawab semua pertanyaan tadi benar, salah? Sensei harap benar semua ya. Oke. Nah, materi bab 8 sudah habis. Ini juga ada tugas untuk kalian. Sensei harap kalian bisa mampu ya mengerti, memahami dari bab 7 dan 8 ini. Tugasnya seperti biasa, diupload, dikerjakan di buku tulis, selalu upload ke Google Classroom. Di sana akan selesai nilai. Ya, sekian untuk pelajaran kali ini membahas bab 7 dan bab 8. Apabila masih ada kesulitan atau kendala atau masih bingung, boleh tanyakan saja kepada sensei via Google Classroom, boleh via email juga boleh, via WA juga boleh. Terima kasih semuanya sudah menyimak pelajaran kali ini. Mohon maaf sebelumnya apabila masih ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan. Dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri saja pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambatte kudasai.